Alhamdulillah, Kak. Puji Tuhan baik. Iya, akhirnya kita sampai di sesi terakhir Ainun dari kolaborasi Bulan Perdamaian ini. Mm-mm. Iya. Akhirnya sampai di Iya, sesi terakhir dan aduh jadi agak-agak sedih aku, jadi agak mellow. nggak apa-apa, next time bisa kolaborasi lagi. Kalau mau live IG di titik temu nanti gantian Ainun yang jadi hostnya. Oh iya ya, oke oke, dengan senang hati. Baru baru pulang dari mana Ainun? Hari ini kegiatannya apa? Iya Kak, jadi dari semalam itu aku berempat sama teman-teman lagi agenda liburan ke salah satu tempat camping yang cukup sepi, orang belum banyak kunjungin dan aduh cantik banget. Jadi itu bikin apa ya, self healing juga sih Kak. Iya. Mm-mm. Menyembuhkan Ainun banget. lagi sibuk ngerjain skripsi. Enggak Kak, kalau aku udah kelar kan. Cuman Oh, kadang udah Ainun teman-teman udah minta lulus ya? dibantuin. Iya, udah selesai dari tahun kemarin. I see. Iya, semoga liburan udah pulang atau masih di sana? Udah pulang Kak, ini udah di rumah. Udah di Hmm, kamarku, surgaku. ya benar 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 sepakat. Iya, iya, kita santai aja malam ini karena ada yang baru pulang camping. Hawa-hawa camping masih ada. Aduh, senang banget. Asik banget. Iya, kemarin aku juga jalan sore lihat sunset, rasanya tenang dan sehat, bisa gerak biar punggung. Mm. Benar. Alam. Iya betul, sepakat. Dan di sini lagi mendung terus, jadi suasananya enak gitu, nggak panas. Mm-mm. Iya, oke, Ainun, kita mulai malam ini. Topik terakhir kita tentang bagaimana dan menuai kedamaian diri dari perspektif spiritualitas dan pendidikan perdamaian begitu. Iya, Kak. Iya. Em, jadi mungkin kita bisa bahas satu persatu dulu. Kita bisa mulai dari perspektif spiritualitas. Sepertinya kita berdua ini terjalin persahabatannya juga karena dua orang yang sama-sama sedang dalam perjalanan petualangan spiritualitas begitu. Awalnya aku mendengar cerita Ainun seperti itu dan aku pun seperti itu. Jadi mungkin Ainun bisa sharing duluan. Menurut Ainun, berdasarkan pengalaman Ainun, gimana sih perspektif spiritualitas? Mungkin cara membedakannya dengan perspektif keagamaan atau ada keselarasan atau tidak begitu untuk menuai dan menyemai kedamaian diri. Mm-mm. Iya. Iya, Kak. Jadi hemat aku sendiri, sependek yang aku alamin dan apa yang aku pelajarin untuk diriku sendiri, bahwa aku kemarin-kemarin itu merasa nggak cukup dengan agama. Aku punya kekhawatiran besar bahwa kenapa aku beragama kemudian aku belum cukup tenang dengan itu semua. Aku beribadah iya, tapi apa ya, nilai, kemudian kehadiran, kesadaran penuh terhadap apa yang aku lakukan itu masih agak kurang menurutku. Dan itu yang selalu aku cari di dalam diriku sendiri. Kemudian pun di luar diriku pun aku juga cari. Tetapi ternyata setelah kemudian aku mengalami banyak bahwa
ya aku percaya bahwa agama itu adalah tentang pengalaman di luar daripada konsep-konsep yang ada. Apa yang aku alami tentang bagaimana agama, bagaimana Tuhan, dan disitulah ya perspektif spiritualitas aku kemudian diasah dan kemudian muncul bahwa ritualitas tanpa spiritualitas itu kering, tidak ada nilai di situ, tidak ada dahaga kita sebagai seorang manusia yang mungkin dengan segala macam dimensi, segala macam keunikan-keunikan yang kita punya itu tidak begitu terpenuhi hanya dengan berritual, dengan melakukan ritual-ritual agama. Tetapi bagi aku pribadi itu akan terpenuhi dan aku bisa memenuhi itu sedikit demi sedikit hari ini dengan memahami bagaimana spiritual itu, bagaimana nilai, bagaimana ruh daripada agama itu sendiri, bagaimana ruh daripada ritual-ritual yang aku jalankan selama ini. Paling minimal adalah apakah sholat itu bisa menyembuhkan aku gitu. Apakah ketika aku sholat aku sudah benar-benar hadir di situ, dan itu menjadi pertanyaan setiap kali aku akan melaksanakan sholat. Jadi bukan lagi bahwa aku tepat waktu atau tidak, bukan lagi bahwa aku terikat dengan pahala 27 derajat atau tidak, tapi lebih kepada aku hadir gak sih ketika aku sholat, aku bisa merasakan Tuhan tidak di situ, aku bisa merasakan diriku tidak di situ. Jadi nggak jauh beda dengan meditasi mungkin Kak ya, bahwa kita memang merasakan mindfulness ketika kita melakukan ibadah, melakukan percakapan dengan pencipta kita, kemudian dengan diri kita sendiri. Jadi tentang perspektif spiritualitas ini sangat unik sih menurut aku, dan aku jujur saja mungkin belum bisa dikatakan sudah sampai, tetapi semakin hari aku semakin merasakan diriku sendiri, semakin merasakan bahwa aku bahagia dengan agamaku, aku bahagia dengan nilai-nilai yang kujalankan karena aku sudah hadir di sini, aku sudah mengerti sedikit demi sedikit Tuhan sudah hadir untuk menjelaskan bahwa begini loh seharusnya kamu, begini loh seharusnya yang kamu lakukan. Itu sih Kak, singkatnya mungkin. Sepakat Ainun. Maksudnya kayak malah aku senang kalau dengar ada orang yang merasa belum sampai daripada orang yang merasa dia sudah selesai pencarian spiritualitasnya. Karena selama kita masih lanjut hidup, kita masih bernafas, disitulah setiap hari kita terus berproses untuk mencapai spiritualitas itu. Di salah satu poster Hari Perdamaian yang kita posting juga di situ ada pengingat bahwa kenapa spiritualitas itu tidak kalah penting seperti orang yang meyakini agama gitu. Jadi karena di setiap tubuh manusia itu atau bahkan spirit atau roh itulah yang lebih besar daripada tubuh itu sendiri. Karena entah orang yang meyakini agama atau orang yang tidak meyakini agama, ada penelitian ilmiahnya bahwa ruh atau spirit itulah yang akan tetap hidup meskipun tubuh. Makanya itu salah satu poin penting yang menjadikan kita selalu perlu berproses setiap hari untuk mencari spiritualitas begitu. Seperti tadi mungkin Ainun punya ritual sholat seperti itu. Kalau aku meditasi, betul sekali yang perlu dicapai dalam beragam ritual, entah itu agama atau non agama, adalah kesadaran penuh atau mungkin bahasa Inggrisnya mindfulness seperti itu. Jika rasa tenang dan rasa damai dengan kesadaran penuh itu sudah dicapai, setidaknya itulah manfaat yang kita petik saat kita berritual begitu, bukan sekedar menjalankan rutinitas atau menjalankan kewajiban seperti itu. Jadi luar biasa salut sama Ainun yang melakukan sholat bukan sekedar mencari pahala 27 derajat atau pahala sholat tepat waktu seperti
gitu. Jadi kadang terpikir dengan anak-anak kecil yang dididik dalam agama, bukan hanya Islam tapi mungkin beragam agama apapun gitu, dengan hanya diiming-imingi pahala. Jadi ibaratnya mereka dari kecil kok kasihan diajarinnya pakai hitung-hitungan kalkulator, padahal kan sang pencipta itu maha kasih gitu. Dan ada Rumi atau mungkin di Quran juga pernah dibilang, kalau kasih sayang atau ilmu pengetahuan sang pencipta itu kalau ditulis luasnya bagaikan samudra, dan sebatang pohon kelapa itu hanya satu kuasnya saja yang sangat kecil bisa menuliskan dari banyak sekali titik-titik lautan itu gitu. Jadi kasihan banget kalau anak kecil dari kecil gitu. Aku pun waktu masih kecil setiap mempertanyakan sesuatu, guruku itu sangat marah dan bilang, kamu tidak boleh mempertanyakan ajaran Tuhan, ajaran pencipta. Terima saja, hafalkan begitu. Kalau kamu tidak terima, saya laporkan ke orang tua kamu, saya keluarkan kamu dari kelas, seperti itu. Jadi sering pendidikannya malah pendidikan agama dan spiritualitas masih disayangkan berdasarkan kalkulator pahala atau ancaman gitu. Iya, iya. Sedih sekali gitu. Nanti ini bisa dijembatani ke perspektif pendidikan perdamaian, kita bisa masuk ke itu. Menurut Ainun yang juga sebagai seorang pendidik dan pengajar, bagaimana merubah paling tidak dari diri sendiri gitu. Misalnya sangat sulit dan agak mustahil untuk merubah sistem pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan agama. Paling tidak dari diri Ainun sebagai seorang pendidik, apa yang Ainun lakukan gitu untuk menjembatani spiritualitas dan pendidikan perdamaian agar diri Ainun sebagai pendidik dan anak-anak didik Ainun bisa menjadi manusia yang lebih damai gitu, bukan sekedar dipaksa dengan doktrin. Iya, iya Kak. Jadi mungkin itu juga bisa jadi alasan kenapa saya memilih untuk menjadi pendidik untuk anak-anak. Jadi dari saya mengajar di PAUD, kemudian sampai sekarang saya di sekolah dasar dan masih memegang kelas 1 SD mungkin, karena saya melihat bahwa anak-anak kecil yang seumur 7 tahun, 6 tahun ini masih sangat polos dan masih sangat mudah untuk kita mungkin arahkan seperti itu. Tapi saya juga tidak bisa memungkiri bahwa banyak kendala yang saya dapatkan karena idealisme yang saya punya di dalam pikiran saya kan memang tidak kurang sejalan dengan apa yang diinginkan sekolah, apa yang diinginkan lembaga. Bahwa lembaga ingin ada pencapaian di situ, ada target-target yang harus dipenuhi di situ, sedangkan saya berpikir bahwa anak-anak tidak bisa dipaksakan untuk mencapai target tertentu. Dia punya, masing-masing anak-anak punya targetnya sendiri, punya pencapaiannya sendiri, dan hal luar biasa menurut dirinya sendiri. Jadi, kalau ketika saya kemudian memberikan hafalan kepada anak-anak, saya tidak pernah mengatakan bahwa kamu harus menghafal ini sampai di sini dan sampai di sini, sekalipun saya harus menyampaikan itu karena itu merupakan tanggung jawab profesi di lembaga. Tetapi saya lebih mengedepankan bahwa apakah dia paham terhadap apa yang dia baca, apakah dia mengerti apa yang dia lakukan, apakah dia ingin untuk belajar, minimal itu. Saya biasa menanyakan ketika di PAUD waktu itu, ketika anak-anak baru datang, saya tanya dulu, ini mau belajar atau tidak? Kalau kita masih mau main, ayo kita main. Jadi saya memberikan ruang yang lebih besar untuk mereka bisa memilih apa yang ingin mereka lakukan. Karena kalau saya pun memaksakan, dia tidak akan hadir di dalam apa yang kan. Saya ingin memaksakan aktivitas belajar mengajar, tapi mereka lebih ingin main, ya saya tidak bisa memaksakan itu. Ketika mereka menangis, saya mengikuti emosi mereka. Jadi saya merasa banyak belajar dengan anak-anak kecil karena
itu membuat saya juga menjadi kemudian mengingat masa kecil saya bahwa saya dulu tidak diperlakukan seperti ini oleh guru-guru saya, oleh mungkin bisa dibilang juga orang tua mungkin belum mengerti bahwa kita sebenarnya untuk saya pribadi kita perlu mengikuti emosi anak-anak. Ketika dia menangis, biarkan dia menangis dengan kesadaran penuh. Pokoknya sepuas-puas mungkin. Bahkan saya biasa memeluk atau sebisa mungkin juga ikut menangis merasakan kesedihan yang dia rasakan seperti itu. Kemudian ketika dia tertawa, saya ikut tertawa. Ketika dia teriak, saya teriak. Jadi saya ingin menyeimbangkan emosi supaya mereka tidak merasa bahwa saya guru, saya lebih hebat dari dia, tapi kita setara, kita jalan bersama. Apa yang kamu tidak tahu mungkin saya bisa beritahu, apa yang kamu lebih tahu dari saya mungkin belajar dari situ. Jadi anak-anak ini sebenarnya, dan memang saya ingin mengkritik sih Kak tentang bagaimana sih pola pendidikan kita selama ini, bahwa kan dari pelajaran. Padahal kalau saya pribadi lebih mengatakan kepada agama itu mencakup segala-galanya, mencakup matematika, mencakup biologi, mencakup fisika, dan segala macam. Jadi ketika dikatakan ini pelajaran agama, ini pelajaran fisika, seolah-olah mengatakan bahwa fisika bukan bagian dari pelajaran agama. Karena ada sekat di situ, ada penamaan-penamaan yang seolah-olah menjadi tembok di situ. Jadi ketika walhasil adalah gerakan-gerakan fundamental yang menolak ilmu-ilmu umum dengan lebih mengedepankan ilmu-ilmu agama, padahal ilmu umum itu juga mencakup agama kita, seperti itu. Jadi pembatasan-pembatasan tembok-tembok yang dibuat dengan tanpa kita sadari itu membuat mindset kita menjadi, oh berarti agama hanya belajar sholat, tidak boleh belajar hitung-hitung. Agama hanya belajar puasa, tidak boleh belajar bagaimana mengenali metabolisme tubuh. Padahal itu bagian daripada kita mengenali diri kita, nah itulah agama. Masa iya kita beragama tapi kita melupakan diri sendiri, kan tidak mungkin. Kita hanya disuruh mengingat Tuhan, kemudian melupakan diri kita. Itu gimana ceritanya di situ. Padahal Tuhan mengatakan, kamu bisa mengenaliku ketika kamu mengenali dirimu dulu. Jadi kita tidak akan bisa mengetahui siapa di luar diri kita ketika di dalam diri kita saja kita belum tamat, belum finish di situ. Itu sih Kak. Ya, sepakat. Menarik sih, sepakat dengan Ainun. Banyak sekolah yang sekarang ini bikin moto aku Pak udah lama nggak pergi ke sekolahan, tapi aku sering iman, takwa, sains, teknologi, pokoknya kayak pengen digabungin gitu. Tapi pada kenyataan tetap aja gitu, dari atasnya sendiri, dari Kementerian Pendidikan dan dari Kementerian Agama kalau untuk madrasah atau pesantren itu dari atasnya sudah mengkotak-kotakan gitu. Makanya semua guru agama dan gak semua tokoh agama itu selaras seia sekata saat membahas tentang sains dan teknologi. Nah, iya, itu dampaknya. Padahal agama itu sekarang apalagi di abad 21 ini dituntut tidak kalah canggihnya seperti sains dan teknologi gitu untuk membantu salah manusia dan peradaban, untuk menyelesaikan konflik, untuk membangun perdamaian. Tapi kalau terus-menerus dikotak-kotakan dan dipisahkan dengan sains dan teknologi, disitulah makin banyak anak-anak muda, mungkin seperti aku, makin pergi ke arus lain gitu, entah arus atau arus-arus yang jauh dari keribetan gitu. Karena mungkin banyak kekecewaan yang tidak bisa dijawab oleh guru-guru di masa lalu gitu, yang telah berubah jadi hantu masa lalu yang berwujud trauma seperti itu. Ada penelitian dari Pew Institute juga menyatakan di negara-negara beragama seperti negara yang mayoritas Katolik dan juga Islam, anak-anak mudanya berusia 17 hingga 30 tahun 80% condong tidak mempraktekkan agama keluarganya karena kekecewaan yang
menjadi teman diskusi gitu, dan juga menolak ke ke apa ya, ke rasa penasaran anak-anak tentang hubungan agama dan sains gitu. Disitulah 80% itu angka yang cukup tinggi gitu, walaupun luar biasa. ada juga penelitian lain dari Institute for Peace and Economy dibilang kalau jumlah pemeluk agama mayoritas seperti Islam, Katolik, dan Protestan itu naik signifikan gitu. Seperti Islam sekarang kalau nggak salah berapa Inun, lebih dari 1 miliar. Berapa sekarang? Iya, lebih dari satu miliar, berapa, 9 atau iya, hampir 2 miliar. Tapi di hampir, dalam hampir. hampir 2 miliar itu banyak sekali anak muda yang takut mengakui kalau dia sebenarnya mempraktekannya itu cuma karena dipaksa atau di apa ya, mengikuti meneruskan tradisi keluarga dan orang tua gitu. Karena kalau anak-anak seperti ini yang mentalnya saja tidak sehat dan mempraktekkan keyakinannya dalam keterpaksaan gitu, pemimpin kita di masa depan bisa jadi adalah orang-orang yang sakit gitu, dan meneruskan kebijakan yang juga menyakiti masyarakat gitu. Jadi efeknya itu panjang banget gitu. Benar-benar, iya. Aku sepakat banget sih, Kak. Jadi aku jujur, aku pribadi juga sempat merasakan itu, menjadi salah satu mungkin dari orang-orang yang hanya menjalankan agama karena ya keturunan, karena itu udah dari lahir ngelihat orang tua yang sudah beragama seperti itu, sehingga ya aku mau tidak mau juga melakukan hal demikian tanpa kesadaran penuh, tanpa aku tahu ini untuk apa, kenapa aku harus melakukan itu. Tidak ada, semua berjalan ya mungkin dibuat sebiasa mungkin bahwa ya ini rutinitas kamu, inilah yang harus kamu lakukan sebagai seorang yang beragama Islam, seperti itu. Kamu harus bangun pagi, kemudian melakukan ini, kemudian di waktu siang kamu harus sholat ini, kemudian masuk Ramadan kamu harus puasa apa dan segala macam. Ya, itulah yang aku bilang tadi bahwa aku melakukan itu, iya, cuman aku tidak hadir sepenuhnya di situ. Aku hanya melakukan itu karena orang tuaku bilang ya ini perintah agama, ini perintah Tuhan. Tuhan mau kita seperti ini. Kalau kamu tidak seperti ini, kamu akan dihukum. Hukumannya ini. Kalau kamu melakukan itu, maka hadiah kamu ini. Jadi ya saya sempat berpikir bahwa kan ada lagu ya yang mengatakan jika surga dan neraka itu tidak ada, apakah kamu masih menyembah Tuhan? Nah itu sempat sangat terngiang di kepala aku. Ketika Tuhan mungkin tidak punya kehebatan untuk melakukan bahwa aku akan dimasukkan ke neraka atau dimasukkan ke surga, apakah aku masih setia menghamba kepada Tuhan? Nah makanya dari situ aku berkontemplasi kemudian bahwa aku beribadah, sekalipun aku tidak akan diberi surga, setidaknya aku beribadah untuk mengucap terima kasih. Bahwa dari Tuhan kemudian aku diberi nafas, kemudian aku diberi tubuh yang sesempurna ini, aku diberi kemampuan untuk bisa melakukan hal-hal yang banyak, dan aku bisa mandiri dengan apa yang aku bisa lakukan sekarang. Nah bentuk terima kasihku adalah dengan beribadah. Jadi tidak lagi terbuai dengan, bukannya sombong, bukannya apa ya, bahasanya mungkin orang-orang akan mengatakan kamu mungkin terlalu sombong dengan tidak menginginkan pahala, kamu mungkin terlalu sombong dengan tidak mau surga. Bukan juga di situ, tapi aku pikir bukan itu yang utama yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan kan tidak butuh untuk kita sembah, dan itu sudah diulang berkali-kali. Tuhan tidak akan bertambah kekuasaan ketika kita menyembah Dia, dan tidak akan hilang kekuasaan ketika kita tidak menyembah. Jadi intinya apa sih penyembahan yang kita lakukan? Apa sih yang kita lakukan dalam ibadah kita? Ya Tuhan berkali-kali bilang ya ibadah kamu untuk dirimu sendiri. Sama sekali Tuhan tidak mengambil keuntungan di dalam ibadah kamu. Kamu berterima kasih, tidak berterima kasih, Tuhan tidak akan merasa sakit di situ. Jadi kadang kan kita selalu merasa bahwa kalau kamu nggak sholat, Tuhan marah.
loh memangnya Tuhan butuh banget ya dengan sholatku ya, berarti aku lebih penting dong. Padahal kan enggak. Di situ bahwa kita disuruh tunduk karena apa? Karena kita merasa rendah. Kita perlu merendahkan diri kita supaya kita nggak merasa sombong. Kita harus ingat bahwa kita dari tanah dan akan kembali seperti itu. Jadi ada hal-hal, ada konteks-konteks, ada substansi di balik tindakan-tindakan, di balik simbol-simbol agama yang selalu kita gaung-gaungkan. Seolah-olah itulah yang utama, padahal itu hanya kulit dan isinya jauh lebih luar biasa di situ. Jadi kemudian ulama-ulama sekarang, aku mohon maaf kalau mengkritisi sebagian ulama karena memang ini kekhawatiran besar aku sih, apalagi di masa corona seperti ini. Ini kita sudah ditantang untuk bagaimana merelevansikan ajaran agama, bagaimana agama menjawab tantangan-tantangan sains, bagaimana agama menjawab fenomena-fenomena alam. Seperti yang kemarin aku diskusikan dengan seorang teman juga live di IG, bagaimana fenomena alam dalam paradigma spiritualitas. Bahwa ketika kita kemudian hilang kesadaran di masa pandemi ini, kita hanya sibuk merasa stres, merasa terluka, merasa dirugikan dengan adanya pandemi dan tidak mau belajar untuk menyadari apa sih yang kurang dari saya, apa yang kemudian salah dari diri saya, keliru dari diri saya. Nah, kita kehilangan momen itu ketika tidak melakukan mindfulness itu, ketika kita tidak mau kembali ke nilai-nilai, ke ruh, ke spirit daripada agama kita sendiri, spirit daripada diri kita sendiri. Jadi untuk pemuka agama apapun, agama kan sudah mencakup semua. Kita meyakini sebagai mungkin umat beragama, semua agama meyakini bahwa agamanya sudah mencakup semua hal, sudah mencakup semua persoalan, masalah. Tuhan sudah menuntaskan itu di dalam kitab-kitabnya. Lantas apa output kita, bagaimana kita menjelaskan itu ke masyarakat, bahwa apakah benar-benar agama itu bisa menjawab tantangan sains atau tidak. Jadi kita tidak boleh lagi menyampingkan sains kemudian hanya memandang dogma-dogma agama, tapi juga tidak boleh hanya sains kemudian menghilangkan dogma-dogma itu. Saya bahwa menjalankan itu keduanya itu dengan setara, dengan seimbang. Antara akal dan wahyu tidak boleh lagi diperhadapkan, tidak boleh lagi dibentur-benturkan. Itu harus di-blend, harus disejajarkan supaya kita bisa mencapai spiritualitas itu, mencapai kesadaran daripada agama. Iya. Kalau semua orang beragama mikirnya kayak Ainun, kayaknya nggak perlu ada konflik yang tidak terselesaikan, tidak perlu ada perang. Kita perlu lebih giat nih menularkan virus-virus baik seperti ini, walaupun mungkin cuma 1-2 orang yang bisa tersentuh, tapi paling tidak bersyukur selama pandai sama titik bubar itu tandanya orang yang peduli mau ikut serta mendukung gitu. Amin, amin. Iya Kak. Jadi ya kita menjalankan peran aja. Seperti yang aku bilang bahwa peran kita adalah berbuat apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan orang ke depannya, untuk kebaikan diri kita. Tidak peduli seberapa yang bisa mengerti, seberapa yang bisa mengikuti, bahkan setidaknya ya kita menyebarkan itu, berupaya bagaimana supaya masa depan anak-anak cucu kita kelak itu bisa setidaknya tidak merasakan apa yang kita rasakan sekarang, bahwa kurikulum pendidikan sekarang itu sangat tidak relevan menurutku sih. Gitu. Sekarang dulu waktu aku masih SD tuh tahun berapa ya? Sebentar, tahun 98 hingga tambahin 6, berarti 2004. Sekitar tahun itu masih ada pendidikan budi pekerti gitu. Sekarang kalau aku tanya murid aku, kan aku ngajar bahasa Inggris di lembaga bahasa gitu. Kalian di sekolah apakah ada pendidikan budi pekerti atau sejenisnya? Nggak ada tuh, katanya. Nggak ada, Miss, katanya gitu. Apaan tuh, katanya gitu. Kayak teman-teman aku yang misalnya jadi HRD atau yang
menurut orang itu bilang kita tuh susah banget sekarang cari orang yang punya attitude gitu. Rata-rata orang-orang yang sombong dengan prestasinya, IPK-nya gitu. Susah banget sekarang cari orang punya budi pekerti, punya attitude, perangai yang baik gitu. Karena justru eh, apa ya, mata pelajaran yang penting, yang urgent dimiliki untuk soft skill di abad 21 ini malah dihapuskan gitu. Iya, bener Kak. Aku sepakat Karena sih dan banyak banyak guru yang bilang kayak kalau pendidikan budi pekerti dipertahankan itu sama aja meremehkan guru agama katanya gitu. Jadi udah cukup ada pelajaran agama, di situ anak-anak dididik budi pekerti gitu. Jadi ngapain lagi ada ekstrakurikuler atau muatan lokal yang menambahkan pendidikan budi pekerti gitu. Iya, Pendidikan kewarganegaraan pun tidak diselipkan dengan pendidikan budi pekerti atau pendidikan damai gitu. iya, Isinya dogma nasionalisme. Jadi isme apapun, mau nasionalisme, mau religiusme, yang ada isme-ismenya, kalau hanya disuruh dan anak disuruh menelan dengan paksa itu sama aja seperti sekedar cuci otak gitu, nggak ada bedanya benar, sama iya. polis yang waktu itu Ainun sempat cerita juga, atau pengalaman aku di masa lalu juga, para fundamentalis radikal yang kalau diteruskan bisa jadi pembenci, bahkan perusak, pembom Iya. gitu. Jadi kayak mentang-mentang udah ada pelajaran agama, pendidikan budi pekerti dihapus, dan justru lebih banyak orang lagi atau anak-anak nggak tahu apa itu pendidikan perdamaian gitu. Jadi mungkin kita bisa menjembatani diskusi di bagian kedua ini. Menurut Ainun gimana langkah nyata Ainun? Tadi Ainun udah sempat cerita sebagai seorang pendidik biasa Ainun berusaha tidak mengekang emosi anak didiknya dengan membantu merasakan emosinya gitu dan memahami keadaan mereka gitu. Tapi adakah langkah lanjutan yang mungkin Ainun coba untuk menularkan ke pendidik-pendidik lain yang teman sebaya Ainun mungkin, supaya bisa sadar bahwa pendidikan agama ini tidak boleh dikotak-kotakan dan dipisahkan dengan pelajaran lain gitu, terutama yang terkait dengan kemanusiaan, budi pekerti dan perdamaian gitu. Gimana Ainun? Iya Kak, jadi kadang teman yang baru mulai untuk mengajar anak-anak kecil biasa nanya ke aku, bilang, Kak gimana sih menghadapi anak-anak itu, kita harus apain, kata gitu. Terus Kak gimana kalau yang aktif, kata gitu. Terus aku bilang, justru yang aktif itu seru, kita bisa ngobrol, jadi nggak harus kita kasih pelajaran apa dan bagaimana, jangan terpaku sama target, kita bisa explore di situ. Apalagi yang cerewet itu aku suka banget. Jadi aku bisa tahu bagaimana emosinya dia, bagaimana dia bisa belajar, dia bisa fokus dengan cerita. Jadi tanya-tanyain aja gimana dia sehari-hari, apa yang dia suka, film apa yang dia suka, film itu nilai apa yang dia suka, tokoh yang mana, karena apa. Jadi aku mungkin orang karena cerewet juga suka menggali hal-hal yang lebih mendalam, jadi ke siswaku pun, ke murid-murid privat aku senang melakukan itu. Tapi aku tetap mengikuti moodnya anak-anak sih. Kalau moodnya lagi nggak mau ditanya-tanya juga aku nggak bakalan maksain. Jadi bagaimana menumbuhkan pendidikan perdamaian, kalau aku bilang sih lebih kepada biarkan anak-anak mengikuti emosinya dulu, biarkan dia mengenali dirinya, biarkan dia nyaman dengan dirinya, kemudian dia bisa nyaman dengan kehadiran aku. Kemudian juga emosi anak-anak itu mungkin bisa dibilang lebih tulus sih, kan kalau orang-orang yang sudah besar mungkin kan dia sudah ada sungkan, ada yang namanya harus sopan, ada hal-hal formalitas yang harus dia ikuti. Tapi kalau anak-anak ya dia berjalan sesuai dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia senangi, apa yang dia suka dan tidak sukai. Jadi terhadap perdamaian aku mungkin di sekolah waktu PAUD ini hal yang paling nyata sih yang pernah aku lakukan dan bisa
aku bisa banggain untuk diriku sendiri dan sekolahku dulu, bahwa di sekolah kami itu bukan sekolah yang hanya menerima muslim saja, bahkan non muslim pun kita terima. Walaupun nama sekolah kita itu islami banget sih, tapi kita tetap menerima yang non muslim ketika dia mau belajar, mau berbaur dengan kita. Jadi ketika saya kemudian mengajar, beda dengan guru-guru yang lain yang kemudian mungkin bisa dibilang tidak terlalu memperdulikan bagaimana anak non muslim ini harus berdoa ketika sebelum makan. Jadi hanya berdoa dengan cara Islam saja, seolah-olah dia harus ikut dengan kita, dengan cara kita seperti itu. Tapi kalau aku yang menghadapi mereka, aku yang sedang menghandle kelas, aku kasih dia ruang, aku berikan dia ruang untuk berdoa, mengeraskan suaranya bahkan, supaya teman-teman muslim ini mendengar cara dia berdoa seperti apa. Jadi dia juga tahu bahwa aku dihargai, aku punya tempat di sini. Aku tidak hanya menjadi pengikut, tapi aku juga bisa didengar. Karena anak-anak itu memang butuh didengar. Ya bahkan orang-orang dewasa pun itu lebih ingin didengar sebenarnya. Jadi ketika anak ini yang non-muslim ini berdoa, ya teman-temannya harus diam. Dengarkan teman kamu. Kamu harus belajar menjadi pendengar yang baik. Itu sih yang paling awal aku tanamkan ke anak-anak aku, bahwa kamu harus belajar menjadi pendengar dulu. Jadi ketika makan misalnya, mereka aku dampingin biasa makan berdua, yang non muslim dengan yang muslim, saling bagi makanan. Ada biasa yang orang tua yang bilang, apa nggak apa-apa ya Bu Guru ya, yang nggak apa-apa, saya kan mengawasi, saya tahu apa yang mereka makan, bagaimana mereka makan, saya tahu. Jadi ibu-ibu tenang aja, aku pasti mendampingi mereka. Jadi obrolan recehnya mereka aku juga biasa nimbrung. Dia biasa bilang, kamu ibadahnya di mana? Aku ibadah di gereja, aku di masjid. Oh, ibadah kita boleh ya, tempatnya beda ya. Iya boleh, nggak apa-apa, beda, Tuhan kan di mana-mana. Di sini pun kita bisa ibadah. Gitu. Jadi hal tidak terpikirkan sebelumnya, ketika itu terjadi di depan mata kita bisa menindaklanjuti itu, langsung refleks. Nah, ketika kita punya kesadaran mindset bahwa perdamaian itu perlu, ketika kita sudah punya kesadaran mindset bahwa ya hal-hal positif yang seperti ini yang harus kita berikan kepada anak-anak, jangan membuat tembok. Aku selalu nggak senang sih dengan selalu ada sekat di situ. Misalkan ketika aku waktu SMP, ketika teman-teman Kristen beribadah di hari Jumat, ada pelajaran khusus untuk mereka di hari Jumat. Kami yang Muslim disuruh keluar. Ketika hari Senin pelajaran agama, teman-teman non-Muslim disuruh keluar. Aku bilang, kenapa kita tidak sama-sama saja? Toh kita bisa menjaga diri masing-masing. Ketika kamu tidak sepakat, kamu boleh untuk tidak sepakat, tidak masalah. Kita kan selalu dipaksa untuk mau suka tidak suka, kamu harus sepakat. Sama hal ketika kita nggak mau sholat, ya suka nggak suka, siap nggak siap, kamu harus sholat karena udah waktunya udah masuk. Padahal kalau kita mungkin belum hadir di situ, kita mungkin belum tahu apa itu sholat, bagaimana sholat. Jadi kita hanya setengah-setengah, hanya melakukan karena kita dipaksa, karena apa dan segala macam formalitas. Jadi nilai spiritualitas ruh yang ada di setiap apapun yang kita lakukan, mau di luar ritual ibadah ataupun ibadah sosialnya kita, spirit itu harus hadir. Kesadaran kita harus hadir di situ. Apa sih yang aku lakukan? Ketika aku melakukan ini untuk apa? Dan dari murid-murid aku sudah menerapkan itu. Kadang aku bertanya, kamu mengerjakan PR untuk apa? Dia bilang, kan ini kewajiban aku. Aku bilang, kamu boleh kok kalau tidak mau mengerjakan PR, tidak apa-apa. Jadi saya selalu memberikan toleransi ketika anak-anak kemudian mungkin merasa bosan, kemudian mungkin dia hanya mau main, silahkan main. Dia hanya ingin, pokoknya rasakan betul diri kamu harus hadir di dalam setiap aktivitas yang kamu lakukan. Itu sih. Dan sampai sekarang aku masih selalu mengusahakan itu. Wah, keren Ainun. Terima kasih sharingnya. Apa namanya? Memang jarang banget ada guru yang
pendidikan guru yang Iya, benar. masih jadul gitu, yang masih lama Nah, gitu, dan dan itu menyiksa murid, Kak. benar banget, dan dia tidak apa namanya, tidak ada keberanian